kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah firman ini dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh doa anak Tuhan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita. Oh, disini nulis ya. Dari Ratapan 3. Ratapan 3 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Ratapan 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Ratapan 21 ayat 20. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Ratapan 3 kan ayat 21 sampai 23. Terus kalau kamu tidak bisa 23 dalam sekolah Ya. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 yang berbunyi seperti ini. Tetapi hal-hal inilah yang diperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Oke, jadi judul kita pada minggu ini adalah selalu baru tiap pagi. Apakah adik-adik sekalian setiap hari sudah bersyukur? Kayaknya macam gak ada yang menjawab ini. Apakah lupa bersyukur semua ini setiap pagi? Yang doa pagi tadi siapa? ya. Wah, gak ada doa. Kalau doa sebelum tidur? Dan kamu juga udah Tuhan satu orang. Kamu doa si dulu juga Tuhan tidak berdoa. Jadi judul kita hari ini adalah selalu baru tiap pagi. Jadi untuk adik-adikku, kita harus bersyukur setiap pagi. Kita harus ketika kita bangun pagi, kita harus biasakan berdoa dulu dan juga sebelum tidur berdoa. Jadi di sini ratapan ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Jadi abang akan menceritakan tentang Nabi Yeremia dulu ya. Yeremia adalah seorang nabi di negeri Israel. Pada zaman dia hidup, bangsa Israel menjalani hidup yang sangat jahat. Mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka menyembah berhala. Di sini ada tahu menyembah berhala? Belum ya? Berhala itu gini. Contohnya kalau kita kayak nyembah pada dulu itu orang biasanya gambar patung kambing biasanya dibuat dari emas, baru mereka menyembah patung itu disebut penyembahan berhala atau penyembahan yang tidak benar-benar gitu. Baru mereka melakukan berbagai kejahatan. Walau Tuhan sudah memperingatkan mereka dengan mengutus banyak nabi, tetapi bangsa Israel tetap hidup dalam kejahatannya. Yeremia adalah salah satu dari nabi-nabi yang diutus Tuhan ke negeri Israel. Maka Tuhan menghukum mereka dengan cara mengizinkan kerajaan Babel menaklukkan Israel. Raja Babel bersama pasukannya yang besar mengepung Yerusalem, kemudian menghancurkannya. Sebagian besar penduduk Yerusalem pun diangkut menjadi tawanan dan dibawa ke negeri Babel. Di sana mereka hidup sebagai tahanan dan harus bekerja untuk negeri Babel. Sedikit cerita ya, jadi dulu negeri Israel ini adalah umat pilihan Tuhan, tapi mereka sering melenceng atau sering tidak mendengarkan perintah Tuhan. Israel ini juga salah satu bangsa yang tegak tengkuk. Jadi dia karena dia sudah menganggap hebat, dia sering melupakan Tuhan gitu ya. Jadi ketika kota Israel hancur, Nabi Yeremia adalah salah satu saksi mata. Artinya Yeremia salah satu yang memperingatkan mereka untuk bertobat, tetapi mereka tidak menaati Tuhan. Yeremia menyaksikan bagaimana kota Yerusalem dihancurkan dan bait Allah yang megah pun dirubuhkan. Barang-barang yang berharga mereka dirampas dan rumah bangunan mereka
dibakar dan dihancurkan. Orang-orangnya diculik dan dijadikan tawanan. Penduduknya menderita dan kotanya hancur. Disitulah Yeremia menangis serta meratap atas ketidakadilan bangsa Israel. Tangisan dan ratapan Yeremia itulah dicatat di dalam kitab ratapan. Jadi asal usul kitab ratapan ini dibuat adalah karena Yeremia itu menangis melihat bangsa Israel. Dia melihat begitu miris bangsa Israel ini, sehingga dia membuat kitab, itulah kitab ratapan ini. Tetapi sekalipun di tengah kehancuran, Nabi Yeremia tetap bersyukur karena menyadari bahwa Tuhan berbelas kasih kepada mereka, sehingga bangsa itu tidak binasa semuanya. Pembuangan dan tawanan ke Babel merupakan bentuk pendisiplinan Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa setelah 70 tahun mereka akan dibawa kembali ke negeri tersebut. Maka Yeremia memuji Tuhan atas kasihnya, karena Tuhan tidak meninggalkan umatnya yang jahat dan tidak membiarkan umatnya binasa selamanya. Jadi di sini, biarpun bangsa Israel tengah dilanda suatu musibah, suatu masalah, tetapi di sini Yeremia masih tetap mengambil sisi positifnya. Dia masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Seperti itu juga lah kita adik-adik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua itu tetap ada baik buruknya. Jadi kita usahakan dulu melihat selalu sisi positifnya supaya kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti itu. Tuhan menunjukkan kasih setianya dan rahmatnya. Maka Yeremia menggambarkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Selalu baru setiap pagi. Dia adalah Allah yang setia. Jadi setiap pagi itu kalau bisa kita harus bersyukur supaya kita enjoy menikmati hari kita. Mungkin banyak dari kita bersyukur kali mungkin pas kalau kayak adik-adik di mainan baru, dikasih duit, apa yang diinginkan dikasih, mungkin di situ baru bersyukur. Ternyata Tuhan mengajarkan supaya kita bersyukur dalam hal apapun. Mau itu kita dalam hal yang tidak enak, mau dalam tidak enak, kita harus tetap bersyukur. Jadi untuk adik-adik supaya kalau bisa setiap pagi itu lebih giat lagi doanya, baru kalau malam itu berdoa, itu tanda kita bersyukur kepada Tuhan, tanda kita terhubung dengan Tuhan, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Di dalam Kristus yang besar melalui kehadiran Tuhan Yesus, Anak Allah yang menjadi juru selamat kita. Di dalam Kristus Yesus, Allah beserta kita, Immanuel. Dialah yang menolong serta menyelamatkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Tidak semua hidup kita lancar-lancar. Mungkin ada yang sakit, ada keluarga meninggal dunia, ada orang tua yang kesulitan dalam pekerjaan, ada yang mengalami kesulitan dalam sekolah, dan banyak kesulitan lain. Tetapi ingat, dalam semua situasi itu, kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita. Karenanya, marilah kita menaati Dia dan mendengarkan apa yang difirmankannya. Kita pun hendaknya terus belajar bersyukur. Jadi kita harus terus belajar bersyukur, maupun dalam kesusahan maupun dalam kenikmatan kita harus tetap bersyukur. Nah, jadi kan ini sudah sampai penghujung khotbah. Tadi kan abang ada menyebutkan menyembah berhala. Apa itu menyembah berhala? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya lah kalau mau jawab. Gak usah takut. Menyembah patung, betul. Ibu dan udah satu ya nilainya. Siapa tadi yang nulis apa? Siapa yang menulis kitab ratapan? Siapa tadi yang menceritakan? Abang Sadi udah membacakan siapa yang menulis kitab ratapan itu. Nah, siapa? Tadi tadi. Ayo, siapa yang ingat? Ayo. Kamu dulu, kamu jangan apa yang Ayo dulu siapa? Ada yang ingat? Kitab ratapan ditulis sama siapa? Iya betul, kitab ratapan ini ditulis oleh Yeremia. Nah, yang ditulis di bukunya, nggak tahu ditulis dan dapat bukunya. Supaya ingat kita, ditulis di buku. Jadi Tulis. akhir kata adalah Yeremia mengajar kita untuk bersyukur dalam segala situasi. Kita bersyukur bukan hanya ketika hidup kita menyenangkan dan bahagia,
kita pun bisa bersyukur di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu dekat dengan kita, memberi kita kekuatan, menuntun dan memberkati. Dia yang memampukan kita menjalani setiap hari dalam kehidupan kita, khususnya di tahun baru yang akan kita jalani ke depan. Jadi intinya dari Alkitab ini adalah selalulah kita bersyukur dalam kesulitan maupun dalam kenikmatan kita, supaya kita tahu betapa baiknya hidup Tuhan kepada hidup kita. Oke? Sebelum kita tutup, Tulis apa isi ringkasannya, tulis. Ayo. Karena kami bercepat. Apa isi ayo ringkasannya? catat biar orang bacakan. Isi ringkasannya ditulis. Karena dari ini, dari ini. Ambil aja lah. Apanya bersyukur setiap hari. Kita dari penutupnya adalah Yeremia mengajari kita untuk bersyukur. Tulis bersyukur. Ya, Akan memakai bisa. bersyukur dalam segala situasi. Bersyukur dan segala Bukan hanya ketika menyenangkan dan bahagia. Semua situasi. Bersyukur dalam segala situasi. Ya, sudah dengar ya, menyenangkan. bersyukur. Dalam segala situasi, bukan hanya Di sini ada tulisan apa tak tahu di sini bersyukur. ketika bahagia, ketika bahagia, Bersyukur dalam segala situasi. koma, kita pun bisa bersyukur Ada yang bisa? bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Itu bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Bersyukur dalam segala situasi. Dalam segala situasi. Situasi bukan hanya ketika bahagia, baru kita pun bisa bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Di tengah kesulitan. Oke, selesai firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita kembali lagi berdoa. Tutup matanya, lipat kakinya, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, firman-Mu telah sampai hamba ini, biarlah firman-Mu itu berakar dan berubah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami peduli senantiasa bersyukur atas hidup kami, atas hal-hal kecil dan bukan hal-hal besar saja Tuhan, dan kami bisa bersyukur dalam berbagai situasi. Inilah doa anak-Mu di